Selamat datang di channel cerita kita menemani Anda dengarkan cerita romantis masa kini. Sebelum masuk ke cerita, silakan tekan tombol subscribe dan like. Karen, Mama menggoyang-goyangkan tubuh Karen. Karen tetap bergeming. Karen, ini udah siang, loh. Kamu gak takut telat ke sekolah, nak? Mama masih berusaha membangunkan putri semata wayangnya itu dengan menepuk-nepuk pahanya. Karen langsung berbalik ke arah mamanya dengan mata yang cuma terbuka setengah. Gumamnya pelan sambil melirik jam waker yang bertengger di samping tempat tidurnya. Sudah jam 6:30 pagi. Tapi bukannya bangun, dia malah memeluk gulingnya. Matanya pun ikut terpejam lagi. Loh, Karen, bangun, dong. Mama kembali mengguncang-guncangkan tubuh mungil milik Karen. Kali ini lebih kuat. Mama nih gimana, sih? Semalam kan aku udah bilang kalau anak kelas 10 tuh lagi ujian. Jadi aku libur, gerutu Karen sambil membelakangi mamanya. Oh, ya udah kalau gitu. Kamu lanjutin aja tidurnya. Mama pun bangkit dari tempat tidur dan melangkah keluar kamar. Karen langsung menarik selimut dari kakinya seraya menggerutu tidak jelas. Ia memang paling benci kalau tidurnya diganggu. Apalagi pas hari libur kayak sekarang. Belum puas menggerutu, sekarang ia malah berguling-guling di atas tempat tidurnya. Mencari posisi yang nyaman untuk bisa melanjutkan tidur. Tapi tidak berhasil. Akhirnya, ia memilih meraba-raba meja di samping tempat tidurnya. Mencari HP yang dari semalam dibiarkan dalam silent mode. Setelah mendapatkan benda berwarna putih itu, ia pun menatap layarnya. Ada tulisan, satu new message. Karen segera membacanya. Udah tidur ya, Ren? Rico. Mata Karen yang tadinya sangat berat untuk terbuka, spontan melotot. WHAT. Kak Rico. Semalam Kak Rico nge-SMS aku. Baru berniat mengetik balasannya, jempol Karen kontan berhenti. Menyadari pulsa yang sudah tidak mencukupi. Akhirnya, ia pun pasrah dengan kembali meletakkan HP-nya ke meja. Lalu tidur lagi. Itu Kak Rico, kan? Seru Lani. Membuat Karen langsung menoleh. Kemudian mendapati sosok cowok yang dimaksud Lani itu di tengah-tengah beberapa anak kelas 12 yang lain. Gak usah pakai ngiler gitu, kali. Hahaha, sambung Lani sambil mengusap bibir Karen yang sebenarnya gak ada apa-apa. Karen sontak menatapnya. Sewot. Lalu kembali mengamati sekumpulan cowok yang lagi asik ngobrol di parkiran sekolah mereka itu. Rico adalah senior Karen. Dia kelas 12 IPS 1. Gak cakep sih, tapi manisnya minta ampun. Keren, cool, dan rada cuek. Bikin Karen tergila-gila sama cowok itu dari setahun yang lalu, waktu dia masih kelas 10. Pas lagi jalan ke gerbang, tiba-tiba. Hai, Karen, sapa sebuah suara tepat di sebelah cewek imut itu. Karen kontan menoleh, lalu mendapati Rico di sampingnya. Sedangkan Lani sudah menghilang, gak tahu kemana dan sejak kapan. Karen pun memamerkan senyum manisnya. Pulang sendirian aja, tanya Rico dari atas motor hitam miliknya. Karen cuma mengangguk, pulang bareng aku aja, yuk. Mau, gak? Tawar Rico. Ia menyodorkan sebuah helm besar ke depan wajah Karen. Karen menatap helm itu sejenak, kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Rico. Gak udah, Kak, makasih. Aku gak mau ngerepotin. Gak apa-apa, kok. Nih, balas Rico sambil menggerak-gerakkan helm yang sedari tadi ada di genggamannya itu. Karen pun meraih helm tersebut. Oh, iya, cowok itu melepaskan jaket abu-abu yang melekat di tubuhnya. Kayaknya mau hujan, deh. Kamu pakai ini, ya. Lanjutnya seraya menyerahkan jaket tersebut pada Karen. Loh, kok aku? Kalau entar kakak yang basah, gimana? Heran Karen. Karen cuma mengangguk. Ia memakai jaket pemberian Rico. Lalu naik ke atas motor cowok itu. Udah? Tanya Rico. Udah, balas Karen. Rico pun melajukan motornya. Karen mengulum senyum di belakang. Kemudian memejamkan matanya dan menghela nafas panjang. Jaketnya Kak Rico wangi banget, deh. Batinnya. Dan saat membuka mata, bukan pemandangan jalan raya yang dilihatnya.
Jaket abu-abu milik Riko juga sudah tidak melekat di tubuhnya. Berganti menjadi piyama berwarna pink yang dipakainya dari semalam. Sial, ternyata cuma mimpi, kesal Karen dalam hati. Ngapain sih lo? Dari tadi mondar-mandir mulu. Kayak setrikaan aja, deh. Pusing gue, cerocos Rati. Karen menoleh dan menatap kedua temannya yang lagi asik ngobrol di teras rumah Lani. Mereka baru saja selesai belajar bareng beberapa menit yang lalu. Lagi nunggu jemputan, balas Karen singkat. Kemudian kembali celingak-celinguk di depan rumah Lani. Emangnya lo dijemput sama siapa, sih? Tanya Rati. Ada deh. Entar juga lo tahu kok, jawab Karen. Sok misterius. Beberapa saat kemudian, sebuah motor hitam berhenti tepat di depan pagar rumah Lani. Di atasnya, seorang cowok berjaket merah dengan helm besar yang juga berwarna merah terlihat menoleh dan melongok ke dalam rumah Lani. Itu dia, seru Karen spontan. Lani dan Rati pun sontak berdiri dan berjalan mendekati Karen. Lalu makin mencondongkan kepalanya ke arah pagar rumah Lani itu. Itu, kok kayak Kak Riko, ya? Tanya Rati, mencoba menebak. Iya, gue yakin banget, itu pasti Kak Riko kan? Lihat aja gayanya. Kak Riko banget deh pokoknya, Lani yang menjawab. Semangat, Karen cuma tersenyum membalasnya. Gue balik dulu, ya. Kasian dia kalau kelamaan nunggu. Baik, dadah Karen, sorak Rati. Hati-hati di jalan ya, teriak Lani. Karen mengangguk dan melambaikan tangannya sambil berjalan menjauhi kediaman Lani. Menghampiri Riko yang sudah menunggunya di luar sana. Riko menyerahkan sebuah helm ke genggaman Karen saat cewek itu sudah berdiri di depannya. Karen meraihnya sambil tersenyum. Salah tingkah. Setelah memakai helm tersebut, Karen lalu naik ke atas motor Riko. Udah? Tanya Riko. Udah, balas Karen. Kayak dehavu, deh. Lanjutnya dalam hati. Riko kemudian melajukan motornya meninggalkan rumah Lani. Di belakang Riko, Karen menepuk-nepuk pipinya. Duh, sakit. Ternyata ini bukan mimpi lagi. Ya ampun, mimpiku tadi pagi jadi kenyataan. Makasih, ya Allah. Ia lalu membekap mulutnya sendiri. Berusaha sekuat tenaga agar ia tidak berteriak histeris saking gembiranya. Tiba-tiba, mata Karen menangkap pandangan Riko yang lagi mengamatinya dari spion kiri motor cowok tersebut. Oh my god, Kak Riko ngapain nih? Jangan-jangan dari tadi dia ngeliatin aku lagi. GR, sial. Tadi aku ngapain aja sih? Kayaknya aku gregetan banget, ya. Wow, malunya. Cerocos Karen dalam hati. Kamu kenapa sih? Nervous gara-gara deketan sama aku, ya? Goda Riko. Karen cuma bisa buang muka. Pura-pura gak peduli. Saking saltingnya, Karen melangkah memasuki kelasnya di si IPA 1 sambil menebar senyum kemana-mana. Dari guru-guru, anak kelas 10, 11, 12, satpam, sampai penjaga sekolah sudah kebagian senyum manisnya dari tadi. Baru menaruh tasnya di meja, Lani sudah langsung menduduki kursi miliknya. Membuat Karen pasrah berdiri di samping mejanya seraya mengamati Lani. Gak lama kemudian, muncul lagi sosok Rati yang segera duduk di sebelah Lani. Kenapa semalam lo gak ngebales SMS gue? Tanya Lani langsung. Kenapa semalam lo gak ngebales SMS gue? Tanya Lani langsung. Iya, gue juga. Sambung Rati. Karen menghela nafas panjang. Udah aku duga bakal diinterogasi, pas nyampe di rumah, gue ngerjain PR kimia. Terus tidur deh. Ngantuk banget soalnya, balas cewek itu. Tapi kok lo tega banget sih ngebiarin kita penasaran semalaman? Gerutu Rati. Iya, gue nungguin SMS lo sampai jam 1 pagi, tahu gak? Kesal Lani sambil mengacungkan jari telunjuknya ke depan wajah Karen. Sorry deh, ucap Karen akhirnya. Minggir dong. Gue capek berdiri nih, lanjutnya sembari menarik tangan Lani untuk menyingkir dari bangkunya. Lani menurut, ia pun berdiri dan pindah ke bangkunya sendiri yang terletak tepat di depan meja Karen. Lalu duduk menghadap ke belakang. Masih menanti cerita sahabatnya itu. Oke, sekarang jawab pertanyaan gue semalam. Lo ngapain aja sama Kak Riko?
Tanya Lani, mulai menginterogasi. Ngobrol, jawab Karen singkat, padat, dan jelas. Ngobrol di mana? Rati ikut bertanya. Ya di atas motor lah. Di motor doang. Emangnya lo gak mampir kemana-mana dulu? Seru Lani. Karen menggeleng. Enggak, kok enggak. Rati kelihatan gak puas sama jawaban-jawaban Karen sedari tadi. Lo pikir gue sama Kak Riko mau kemana? Udah jam 10 malam tahu. Nyokap gue aja udah nelpon mulu. Ih gak romantis banget, cibir Rati. Yeye, gue malah salut, tahu. Itu artinya dia cowok yang baik. Karena udah malam, jadi dia langsung nganterin Cinderellanya ini pulang ke rumah deh. Iya kan? Cerita Karen. Bangga. Lani dan Rati manggut-manggut. Iya juga sih. Terus kalian ngobrolin apa aja? Tanya Lani lagi. Banyak deh pokoknya. Gue nyeritainnya pas istirahat aja, ya. Udah mau bel tuh, jawab Karen sambil menunjuk jam dinding di kelas mereka. Iyap deh, balas Rati. Pasrah. Tapi dia udah nembak lo belum? Lanjutnya antusias. Karen memandangi kedua sahabatnya itu bergantian. Lalu tersenyum. Belum. Dahi Lani dan Rati sontak berkerut. Belum. Tanya mereka. Kompak. Karen mengangguk kuat-kuat. Iya, belum. Kok belum? Kalian kan udah deket lama banget. Kirain semalam dia mau ngejemput lo karena mau ngomongin masalah itu, cerocos Lani. Rati manggut-manggut menyetujui ucapan Lani barusan. Karen kembali tersenyum. Sabar aja, deh. Dulu juga gue mulai deket sama dia dari teleponan. Terus saling sapa di sekolah, sampai akhirnya bisa jalan bareng kayak semalam, kan? Semuanya butuh proses sih menurut gue. Ia berhenti sejenak, lalu menghela nafas panjang, kemudian tersenyum lebih lebar dari sebelumnya. Dan melanjutkan, semuanya juga butuh waktu. Dan gue yakin, kalau semua itu pasti bakal indah pada waktunya. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk cerita selanjutnya.